Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini sesuai dengan video yang kemarin kita akan mencoba mensimulasikan dengan menggunakan CAD-SIMU, yaitu rangkaian elektropneumatik dengan menggunakan PLC, di mana kita akan menggunakan PLC-nya S7200 dari Siemens. Nah, adapun yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah simulasi kontrol elektropneumatik dengan PLC menggunakan CAD-SIMU ya. Nah, dimana masalahnya adalah ini ada staf magazin, jadi ini ada benda yang akan didorong, akan dimasukkan ke dalam box gitu ya. Nah, ini nanti kita masih hanya untuk menjalankan dan memindahkan barang, belum sampai perhitungan berapa banyak di box tersebut. Nanti kita bisa menggunakan counter ya. Nah, di sini dimana prinsip kerjanya adalah jika S1 ditekan, maka silinder 1 akan maju sampai maksimum, mengirimkan benda ini dari magazin sampai ke sini. Nah, nanti kemudian setelah maksimum, silinder 2 akan maju maksimum, menggiring benda ini ke dalam box. Lalu kemudian setelah 2A mundur, ini 1A akan mundur. Nah, tatkala 1A mundur, ini akan kembali lagi turun, maka sebelum 1A bekerja, si 2A mundur terlebih dahulu. Nah, untuk pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita harus membuat replacement step diagram, nah, sesuai dengan tadi dari instruksi kerjanya. Jadi 1A pertama bergerak, langkah pertama adalah 1A+, langsung ke 2A+, 2A plus langsung ke 1A min, yaitu 1A menjadi mundur, plus ini plus adalah untuk maju, min adalah untuk mundur. Terus ini 2A min, berarti silinder kedua akan mundur. Nah, ini adalah replacement step diagramnya. Nah, ini dianggap bahwa garis ini adalah garis untuk silinder 1A. Ruangan ini adalah ruangan untuk garis 2A ya, atau silinder 2. Nah, di mana garis yang terdekat dianggap sebagai sensor terdekat dari yang melayani 1A. Nah, ini adalah garis yang terjauh untuk melayani 1A dengan simbol 1S2. Nah, ini sama ya, 2S1 itu berarti sensor terdekat yang melayani silinder kedua. Sedangkan ini sensor terjauh untuk melayani silinder kedua. Nah, ini langkahnya. Langkah pertama akan disimbolkan dengan K1. Langkah kedua akan disimbolkan dengan K2. Langkah ketiga akan disimbolkan dengan K3. Langkah keempat akan disimbolkan dengan K4. Langkah kelima akan disimbolkan dengan K5+1. Kenapa K5+1? Karena langkah kelima ini harus kembali ke siklus awal. Baik, tadi perintahnya adalah jika S1 ditekan, nah ini S1 ditekan, maka dia akan memberikan sinyal kepada 1A untuk maju. Nah, ini 1A menjadi maju ya, jadi plus. Sedangkan 2A masih tetap min, atau masih ada di minimum ya. Kalau ini sudah maksimum, nah nanti karena ini maju, maka sensor akan aktif. Ingat waktu pembelajaran elektropneumatik, yaitu sensor aktif, langkah aktif, sensor aktif, langkah aktif. Itu siklusnya ya. Nah, sekarang ini udah langkah aktif, maka sensor aktif yang aktif adalah 1S2. Nanti 1S2 ini akan memberikan sinyal supaya si penggerak untuk 2A menjadi maju. Nah, ini akan memberikan sinyal. Setelah memberikan sinyal, maka 2A akan maju. Nah, ini 2A maju, maka setelah langkah terjadi, sensor 2S2 menjadi aktif. Sensor 2S2 menjadi aktif. Ini masih tetap standby, masih ada di maksimum. Setelah 2S2 aktif, maka 2S2 akan memberikan
sinyal untuk supaya 1A menjadi mundur. Nah, ini akan mundur. Nah, nanti karena ini udah mundur, ini masih standby. Nah, 2A masih tetap. Nah, nanti 1A akan memberikan sinyal supaya 2A pun menjadi mundur. Nah, ini jadi kembali ke siklus. Maka yang terakhir menjadi aktif adalah 2S1. Setelah pergerakan atau setelah langkah, maka nanti 2S1 ini akan bekerja sama dengan 1S1 akan menggerakkan keseluruhannya. Nah, terus ini diidentifikasi inputnya S1 adalah 101, 1S1 adalah 10.1, 1S2 I0 titik maaf I0 titik 0, I0 titik 1, I0 titik 2, I0 titik 3, I0 titik 4. Itu untuk input. Sedangkan untuk output kita akan menggunakan double solenoid dua-duanya, 1M1 Q0 titik 0, 1M2 Q0 titik 1, 2M1 Q0 titik 2, 2M2 sama dengan Q0 titik 3. Sedangkan work areanya adalah Q1. Nah, nanti langkah 1 nanti akan dirubah menjadi M0 titik 1. Langkah kedua M0 titik 2, langkah ketiga akan M0 titik 3, langkah keempat M0 titik 4. Baik, nah itu kita sekarang buka CAD Simunya. Nah, kita akan membuat rangkaian simulasinya. Ini ada sumber. Kita simpan di sini sumbernya. Terus kita butuh pengaman. Oke, di situ pengamannya. Terus kita butuh PLC-nya ya. Nah, ini PLC-nya. Nah, ini kita pakai yang ini. Oke, nah ini PLC-nya yaitu yang S7 1200 ya. Nah, ini nanti di sini ditulisnya PLC S7 1200. Nah, kita butuh pneumatiknya ya. Nah, nanti kita butuh pneumatiknya. Nah, ini kita satu, ini 2. Kita perbesar dulu sedikit. Nah, ini kita sekarang rubah. Nah, ini masih tertulis ini untuk melayani 1A. Ini untuk melayani 1A. Nah, ini berarti 1S1, sedangkan di sini adalah 1S2. Nah, ini untuk outputnya kita tadi Q0 titik 0, sedangkan yang ini adalah Q0 titik 1. Untuk lajunya kita 50% ya. Nah, ini kita gunakan yang double solenoid. Oke. Nah, ini terus yang kedua ini adalah 2A. Ininya adalah 2S1 dan ini adalah 2S2. Sedangkan penggeraknya ini adalah menggerakkan pakai Q0 titik 3 ya. Maaf, kita lihat di sini. Q0 titik 2. Nah, di sini berarti Q0 titik 2, yang ini adalah Q0 titik 3. Kalau ini mau dirubah menjadi single solenoid, tinggal di sini saja. Nah, ini nanti akan single solenoid. Kalau yang ini adalah double solenoid. Oke. Nah, di sini, nah ini untuk outputnya ya, nanti kita pakai. Nah, setelah kita menyeting sistem pneumatiknya, baru kita buat. Nah, ini dia pakai magnetik ya. Nah, nanti kita disimbolkan untuk magnetik. Nah, ini nanti S1 kita pasang di sini aja ya, S1. Terus kita butuh magnetik ya. Nah, ini magnetik, ini simbol NO untuk induktif, ini NC untuk induktif, ini kapasitif untuk NO, ini kapasitif untuk NC. Nah, ini kita yang dibutuhkan ada yang ini.
Ini nanti 1, 2, 3, 4. Oke. Terus kita butuh solenoid ya, simbol solenoid. Ini simbol solenoid. Kita 1, 2, 3, 4. Baik. Nah, sekarang kita rubah ini menjadi S1. Oke, ini menjadi 1S1, 1S1. Oke, ini menjadi 1S2. Oke, ini jadi 2S1. Ini menjadi 2S2. Oke, sekarang kita sambungkan. Ini, maaf, ini powernya kurang geser. Ini powernya ada di sebelah situ. Ini powernya ke sini. Nah, nanti netralnya di situ. Nah, kita cek dulu. Nah, oke, PLC-nya sudah run, berarti bisa dipakai. Nah, nanti ini ada simbol L sama M ya. Nah, kita akan menggunakan sistem sync. Jadi di sini nanti, nah ini nanti kita couple. Maaf, terlalu jauh. Kita couple ini di sini. Oke, nah nanti yang L-nya kita akan, yang L-nya kita akan up. Nah, ini harusnya kabelnya merah. Oke, ini kita akan couple semua. Ini kita masukkan ke sini, masukkan sini, masukkan sini, masukkan sini, masukkan sini. Nah, baru dari lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4 yang dipakai. Maka ini nanti kita masukkan ke 0 ya. Yang ini kita masukkan ke 0. Ini kita masukkan ke 0. Ini 0-nya ya di sini. Oke, nanti kita sambungkan. Terus ini kita sambungkan ke 1. Oke, ini nanti kita sambungkan ke 2. Ini kita sambungkan ke 3. Ini kita sambungkan ke 4. Oke, kita cek dulu ya. Oke, ini sudah on, sudah bekerja. Yang satu ini udah merah, 1S1 sama 2S1 karena sudah menyensor ada magnetiknya di pistonnya ya. Baik, kita sekarang beri ini kita kasih jadi 1M1. Yang ini kita kasih 1M2 untuk mundur. Ini kita kasih 2M1. Ini kita kasih 2M2. Oke. Nah, nanti kalau kita, nah ini nanti si ininya dikasih sama si 1L-nya ini nanti diberikan sumber untuk apa mau DC atau AC. Nah, kita coba menggunakan sistem DC ya. Nah, ini kita di sini kita kumpulkan, jadi solenoidnya kita pakai yang DC ya. Nanti di sini kita, nah ini kita couple dulu, kita masukkan ke L, ini ke L sini. Oke.
nanti dari 1 ini dari 0 sesuai dengan ini ya, ke M1. Nah, kita lanjutkan ini dari 0 kita sambungkan ke 1 M1. Nah, ini ke 1 M1. Terus dari 1 ini kita sambungkan ke 1 M2. Terus dari nomor 2 kita sambungkan ke 2M1. Nomor 3 kita sambungkan ke sini. Maaf, ininya sudah sama. Oke, nah nanti kita sekarang ininya kita kasih negatif ya. Nanti nah ini dari sini kita kasih negatif. Nah, sini aja nih. Kita kasih negatif. Nah, ini nanti kita kasih negatif. Ini juga kita kasih negatif. Oke, nah ini sekarang kita akan membuat, ini udah selesai ya, kita cek. Nah ini oke, udah masuk ya. Nah, nanti kita coba menggerakkan yang ini. Sekarang kita akan membuat rangkaian PLC-nya. Nah, ini kita kasih positif di sini ya. Terus ini kita kasih negatif di sini. Baik, nah, kita coba kasih kabelnya ini sebagai sumber. Terus ini juga kita kasih sebagai sumber. Baik, nah nanti kita coba. Nah ini tadi S1 bekerja sama dengan 2S1 ya. Nah itu berarti S1 itu 1.0, 2S1 itu 3. Nah berarti di sini nanti kita kasih alamat. Ini adalah I0.0. Sedangkan yang ini kita kasih tadi sesuai alamatnya adalah I0.3. Berarti I0.3. Oke. Nah, nanti di sini kita kasih NC gerakan terakhir atau K4 ya. Di sini K4 itu adalah M0.4. Nah, berarti di sini M0.4. Oke. Baru kita kasih di sini adalah langkah pertama K1 atau sama dengan ini adalah M0.1. Oke. Kita di sini pakai holding. Nah, ini kita sekarang sambungkan dulu. Holdingnya disambungkan. Ini kita sambungkan. Sambungkan. Ini di sini. Ini negatifnya kita sambungkan ke negatif. Oke, ini sambungkan seperti ini. Nah, terus langkah yang kedua dimulai dari, nah ini langkah yang kedua itu dimulai dari 1S2 ya. Nah, maka kita di sini diberikan 1S2 nih. 1S2. Nah, terus di sini nanti bekerja sama dengan K1. Terus ini ada outputnya. Baik, nah, itu kita sekarang terus di sini di holding lagi. Oke, nah nanti kita cek di sini kita kalau kita copy bisa nggak ini? Maaf, ini supaya jauh. Nah, kita copy ya supaya cepat. Control pas. Nah, ini ternyata seperti ini. Nanti kita pasangkan seperti ini. Oke, nanti kita kontrol pas lagi.
Ini pindahin lagi sini. Ini sini. Terus ini sini. Baik, kita sekarang sambungkan. Ini kita sambungkan. Ini kita sambungkan. Ini harusnya ke sini. Oke, ini kita sambungkan. Ini holding. Oke. Baik, kita kasih negatifnya 2. Oke. Nah, ini kita kasih alamat. Tadi ini adalah 1S2. 1S2 itu 02 ya. Berarti di sini kita kasih alamat I0.2. Ini adalah M0.1. Ini adalah M0.2 untuk langkah kedua. Ini di holding M0.2. Oke. Di sini berarti langkah ketiga. Langkah ketiga ini maju. Ini 1S2 maju, berarti 2S2 ini. Nah, ini 2S2 ya. Ini 2S2 disimbolkan dengan I04 ya. Nah, ini berarti I0.4. Oke. Ini adalah M0.2. Oke. Ini adalah M0.3. Ini kita kunci pakai M0.3. Nah, ini langkah terakhir adalah ini mundur, 1S1 mundur. Nah, yang aktif jadi 1S1. Maaf, 1S1 itu kita kasih alamat I0.1. I0.1. Oke, ini adalah M0.3. Oke, ini maaf. Ini kita kasih alamat dulu adalah M0.4. Ini kita M0.4. Baik, untuk kendalinya sudah selesai, tinggal tenaganya ya. Nah, ini kita kasih tenaganya. Yang pertama ini kita kasih seperti ini. Terus yang kedua kita kasih seperti ini. Terus kita sampai ini. Terus yang ketiga ini kita sambungkan. Ini kita sambungkan. Ini kita sambungkan. Terakhir ini kita sambungkan. Ini kita sambungkan. Baik, ini kita sambungkan dulu ya. Ini kita sambungkan dulu. Ini terlalu panjang. Oke. Nah, ini samakan dulu. Nah, ini kita kasih alamat 1M1 ya, ini Q00. Berarti ininya mulainya adalah Q0.0.
Ini adalah 1M2 di 0.1. Ini adalah 2M1 di 0.2. Ini adalah 2M2 ya, di 0.3. Oke, nah ini berarti adalah K1 M0.1. Berarti ini adalah langkah ketiga ya. Ini langkah ketiga, berarti ini adalah K3. Berarti ini M0.3 karena untuk mundur langkah ketiganya. Nah, ini berarti langkah ketiga nih untuk mundur, M0.3. Sedangkan ini langkah kedua, ini adalah M0.2, dan ini adalah langkah keempat, M0.4. Ini juga jadi langkah keempat, M0.4. Baik, kita coba jalankan. Oke, maju. Nah, ini M0-nya. M0.1-nya ini tidak bekerja ya. Nah, ini kenapa? Coba kita cek sambungannya ya. Ini takutnya di sambungannya yang tidak benar ya. Ini kita sambungkan. Oke, kita cek lagi. Oke, sekarang yang satu jalan. Satu S1. Ini sekarang ini bekerja, harusnya M2 bekerja, M2 nggak bekerja karena ini kenapa? Ini kan M0.1, betul ini. Coba kita ganti M0.1. Pada saat ini nyala, ini jadi mati. Nah, itu kita cek dulu sebentar. Ini tidak, oh maaf. Ini holdingnya belum kita buat. Aduh, maaf. Nih. Kita cek, nyalakan. Oke, maju. Ini harus sekarang mundur. Oke, sekarang ini mundur. Alhamdulillah. Nah, ternyata kan pakai CAD-SIMU ini lebih lengkap lagi daripada menggunakan fluid sim ya, karena di CAD-SIMU ini PLC-nya bisa terlihat, input-inputnya bisa kita pilih, sesuaikan kalau kita mau menggunakan proximity induktif atau kapasitif. Yang kita sekarang gunakan adalah untuk proximity magnetik. Nah, ini ya, jadi seperti ini. Kita sekali lagi kita coba cek. Nah, ini 1M1 nyala, 2M1 menyala, 1M1 mati, 1M2 mati, 2M2 nyala. Ini alhamdulillah rangkaian simulasi untuk menggunakan CAD-SIMU dengan untuk kontrol elektropneumatik dengan PLC ternyata bisa dimanfaatkan, sehingga CAD-SIMU ini bisa bermanfaat buat kita belajar pemrograman. Tapi kalau mau belajar langsung dengan wiringnya ya memang ini tidak bisa mewakili ya, karena seharusnya kita belajar program juga belajar langsung ke bendanya. Nah, tapi kalau kita misalkan ingin belajar program di rumah tidak ada bendanya, ya cukup dengan program ini dulu gitu ya. Nanti di sekolah kita atau di manapun tempat latihannya bisa dimanfaatkan, tinggal kita prinsip kerjanya bahwa ini adalah untuk di rangkaian instalasi listriknya adalah kabel, sedangkan di sini adalah selang ya, atau pipe atau tubing. Nah, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada video berikutnya dengan menggunakan elektropneumatik dengan PLC ini dengan permasalahan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.